Siapa Abah itu yang ibadahnya bukan kepada Allah. Abah itu yang ibadahnya bukan kepada Allah, tapi oleh Allah. Itu makanya pasti diterima. Pernyataan ibadahnya bukan kepada Allah tapi oleh Allah secara makna bermasalah dan keliru fatal. Mari kita identifikasi dari sisi bahasa, akidah, dan logika. Yang pertama, pernyataan ibadah bukan kepada Allah tapi oleh Allah itu rusak secara bahasa, makna, dan lafaz. Kepada Allah menunjukkan tujuan ibadah atau al-ghayah. Oleh Allah menunjukkan pelaku ibadah atau al-fa'il. Seolah-olah ibadah oleh Allah itu Allah adalah pelaku ibadah tersebut. Nauzubillah. Jika dikaitkan ibadah oleh Allah, maka Allah menjadi pelaku ibadah. Padahal Allah tidak beribadah karena ibadah adalah tunduk, sedangkan Allah Maha Tinggi. Ini kesalahan makna fid dilalah. Selanjutnya, hal ini akan bertabrakan dengan tauhid. Tauhid inti dalam Islam adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, subjek ibadah jelas adalah manusia, sedangkan subjek yang diibadahi jelas di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah oleh Allah berarti membalikan bahwa yang ibadah adalah Allah, dan ini sudah berarti membalikan struktur tauhid, bukan sekedar salah redaksi. Biasanya ini mencampur adukan tasawuf dan akidah. Kadang kalimat seperti ini lahir dari salah paham konsep billah dengan pertolongan Allah atau wahdatul fi'al. Semua perbuatan terjadi dengan izin Allah. Tapi ulama tidak pernah mengatakan Allah yang beribadah. Yang benar, kita beribadah dengan taufik Allah, bukan Allah sebagai pelaku. Apa susahnya Abah Aus ini mengucapkan kita beribadah kepada Allah dengan taufiknya, dengan pertolongan Allah? Apakah memang tidak tahu itu? Ingat, pernyataan ini sangat berbahaya jika dipahami oleh awam. Jika dibiarkan, bisa menghilangkan tanggung jawab ibadah, bisa mengarah pada fatalisme. Kalau Allah yang ibadah, saya tinggal pasrah. Bahkan berpotensi membuka pintu penyimpangan akidah. Ulama selalu menegaskan kalimat akidah harus jelas, bukan ambigu, bukan simbolik tanpa penjelasan. Kalimat ibadah bukan kepada Allah tapi oleh Allah, ini jelas salah, secara makna bertentangan dengan tauhid, tidak pernah dipakai ulama mu'tabar. Berbahaya jika tidak diingatkan. Mengapa pola pemikiran semacam ini berbahaya? Yang pertama, membingungkan batas peran. Pemikiran seperti ini membuat batas antara siapa yang bertindak dan siapa yang menjadi tujuan menjadi kabur. Ketika batas ini jadi tidak jelas, orang akan sulit memahami posisi sendiri dalam beragama. Kapan ia harus berusaha, kapan ia harus bertanggung jawab. Kebingungan ini tidak mendewasakan, justru melemahkan kesadaran dan iman. Selanjutnya, hal ini akan melemahkan tanggung jawab pribadi. Cara berpikir semacam ini mudah membuat orang merasa apapun yang terjadi bukan urusan saya sepenuhnya. Jika ini dibiarkan, maka semangat beramal, disiplin ibadah, dan perbaikan diri akan pelan-pelan menurun. Bukan karena orangnya malas, tetapi karena kerangka berpikirnya salah arah. Selanjutnya, sulit dikritik dan sulit diluruskan. Pemikiran ini biasanya disampaikan dengan bahasa yang terkesan tinggi, tetapi tidak jelas batas maknanya. Akibatnya, ketika dikritik, dianggap tidak paham. Ketika diminta penjelasan, dialihkan ke rasa dan pengalaman. Ini membuat dialog sehat berhenti. Padahal ilmu dan agama hidup dari keterbukaan terhadap koreksi. Selanjutnya akan berbahaya saat dikonsumsi orang awam. Yang paling rawan adalah ketika pola pikir ini disampaikan ke masyarakat luas. Orang awam cenderung menerima apa adanya, mengikuti tanpa bertanya, menganggapnya sebagai kebenaran tinggi. Akhirnya yang terjadi bukan pendalaman iman, tapi ketergantungan pada figur, pada tokoh yang disebut dengan Abah Aus ini, bukan pada pemahaman yang lurus. Masalah utama dari pemikiran seperti ini bukan pada kedalaman bahasanya, tetapi pada dampaknya. Yang pertama akan membingungkan, melemahkan tanggung jawab, menutup ruang koreksi, dan berisiko menyesatkan publik. Dalam urusan agama, datang dari dalil, kemudian melahirkan ketenangan dan menjernihkan, bukan justru malah membingungkan. Kami mohon MUI cepat bertindak untuk menangani hal ini. Ikuti kami update berita terbaru di Santri Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.